Pada hakikatnya kan Allah kan nih. Kita sadar ya, harta adalah titipan. Yang namanya barang titipan itu pasti diambil sama yang punya. Dengan kita semua lagi nunggu kematian semua Pak. Kita semua sedang di ruang tunggu nih, tunggu kematian. Nah sambil nunggu kita mati, Allah kasih mainan tuh, dikasih mobil, dikasih rumah, kan gitu kan, itu mainan tuh. Dikasih anak, dikasih bini. Ingat, wa mal hayatud dunya illa lahun wa la'ibun. Tidaklah kehidupan ini cuma main-main dan sedang gurau, sandiwara. Jadi apa yang kita ambil ini sebenarnya apa? Itu cuma apa? Buat kita hiburan sambil nunggu kematian. Nah, ketika sudah saatnya tiba, nah barang-barang itu akan diambil sama Allah. Rumahnya diambil, kemudian dia diambil, istri diambil, anak diambil, itu semua ada titipan. Toh kita datang ke dunia juga nggak bawa apa-apa. Karena begitu langsung cerak keluar tadi langsung kan enggak. Begitu lahir, Innova keluar enggak, semuanya nggak bawa apa-apa. Allah titipin semua. Nah, dari barang-barang yang Allah titipkan itu, termasuk anak, istri, kerja, itu semua titipan. Apakah kita bisa gunakan dengan baik untuk berjalan Allah? Jadi semua dikasih modal sama Allah. Semua dikasih modal deh. Gua kasih nyoba, tapi tahu parkirnya di mana? Kan gitu kata Allah kan? Apakah di masjid, apakah di diskotik? Kan dilihat itunya. Mobilnya tetap Innova, tapi Innova ini adalah jadi alat kita untuk masuk ke surga atau kata Rasulullah kan gitu kan, perbanyaklah tempat sujud karena tempat-tempat itu nanti akan menjadi saksi. Fasadu yassiruhu lil usra. Nah, maka kami akan menyiapkan bagi jalan yang susah. Gampangnya gitu deh. Kita lagi banyak duit lupa sama temen, gitu ya. Lupa sama teman, gitu kan, bodo amat siapa lu. Lagi banyak duit. Begitu kita lagi susah, ada yang nolongin. Tidak ada yang nolongin. Kenapa? Karena kita bakhil. Apa bakhil? Pelit. Al-bakhilul aduwwullah. Orang pelit itu musuhnya Allah. Ya, semoga kita Allah kasih hati yang senantiasa memberi. Kita sadari bahwa apa yang kita miliki itu adalah sebagai Allah. Awali hari dengan yang baik. Setiap pagi, setiap subuh, dua malaikat turun. Setiap subuh dua malaikat turun menghampiri manusia. Ketika manusia itu bersedekah memberi, kata malaikat itu, ya Allah berkahi dia luaskan rezeki. Malaikat satu. Tapi kalau dia pada pagi hari tidak bersedekah, tidak berbuat baik, tidak beribadah, maka malaikat akan mendoakan, ya Allah sempitkanlah hidupnya. Itulah kenapa kita dianjurkan suka sedekah subuh. Karena setiap subuh dua malaikat turun. Yang satu mendoakan kalau kita sedekah doakan yang baik, kalau kita nggak sedekah maka akan didoakan yang buruk. Jadi baru-baru sedekah subuhnya aja. Sedekah subuh nggak? Sedekah subuh aja lewat. Ya mudah-mudahan ya nggak usah besar-besar, saya bilang gitu kan, nggak usah besar-besar, dua ribu kayak 1.000, pokoknya tiap hari ada di tangan itu. Lupa Ustaz, musola saya nggak bawa, ya udah pas kerja itu, ya kan nggak bener gimana, udah kasih. Kan suka ada tuh manusia gentok yang manusia gentok, apa? Ya suka minta amal tuh, dia udah kasih aja. Pagi-pagi, insya Allah kalau pagi-pagi kita sedang bersedekah, maka malaikat akan mendoakan kita supaya kita diberikan rezeki yang lancar, hidup yang mudah dan berpahala. Terus sebaliknya kalau pagi-pagi kita sudah tidak mau bersedekah, tidak mau buat, tidak mau menyisihkan, maka malaikat akan mendoakan yang buruk. Baik, sampai sini ada pertanyaannya. Ini ayat jelas banget udah. Nggak perlu ada penafsir yang lebih jauh. Pokoknya orang yang suka ngasih, suka berbagi, dasarnya takwa. Ingat, dasarnya takwa, bukan yang lain. Bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin dipilih, bukan.
bukan karena menang taruhan apalagi itu. Bukan karena itu, ya kan? Memang dia dasari atas takwa, maka Allah akan kasih jalan-jalan kemudahan. Baik urusan dunia, urusan akhirat. Ya, urusan dunia, urusan akhirat. Kembali lagi, rezeki mah Allah sudah takar. Jangan pelit sama duit. Ada nggak cerita kita sampai habis duit sama sekali? Nggak cerita. Kantong tipis nih, diisi lagi nggak malah? Dikasih lagi. Justru ada ulama yang berpendapat bahwa ketika dia uangnya tipis dia bilang tuh, ada kiai, jadi yang ngadu bang, di uang udah tinggal segini, dia malah ketawa dan kayak seneng. Gimana sih bang? Uang habis malah ketawa. Berarti Allah mengisi lagi nih. Ya itu gelas kalau masih diisi nggak bakal diisi sama Allah, makanya habisin dulu tuh gelas. Nah ketika uang ada tipis, sudah menipis, itu berarti rezeki akan datang. Rezeki akan datang. Ya. Nah justru kalau kita nggak pernah pulas itu harta kita nggak pernah bersih, maka jadi sumber penyakit. Sama dengan sumur. Sumur itu kalau airnya nggak pernah dipanggil, nggak pernah diambil, maka airnya jadi air penyakit. Baik, dari barangkali terakhir kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan tangan yang ringan, hati yang mudah memberi, dijauhkan dari sifat-sifat buruk, dijauhkan dari sifat pikir dan dengki. Ya mudah-mudahan. Ya, assalamualaikum. Dengan kita bermajlis subhanallah wa bihamdika